Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Maulida, NIM 1802 1030 1060 dari Universitas Jember dengan program studi Pendidikan Ekonomi angkatan 2018. Nah, dalam video saya kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal apa itu sistem ekonomi, di mana macam-macam sistem ekonomi sendiri itu ada sistem ekonomi tradisional, ada sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran, serta ada sistem ekonomi Indonesia yang menganut berdasarkan Undang-Undang 1945. Nah, untuk video lengkapnya mungkin bisa stay tune ya. Jadi pada video kali ini saya Farah Maulida akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi, di mana pengertian dari sistem ekonomi sendiri itu adalah suatu cara yang diterapkan negara untuk mengatur dan mengorganisasikan segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Nah, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta berdasarkan prinsip-prinsip yang tertera di dalam sistem ekonomi sendiri. Nah, sistem ekonomi yang diterapkan di setiap negara itu berbeda-beda, tergantung dengan paham dan ideologi negara masing-masing. Nah, untuk macam-macam ekonominya sendiri itu ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal, dan sistem ekonomi campuran. Nah, untuk macam-macam sistem ekonomi sendiri, yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional, di mana pada kehidupan masyarakat tradisional berkembang dalam sistem ekonomi tradisional. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat bergantung pada sumber daya alam. Masyarakat juga memproduksikan sendiri berbagai alat pemenuhan kebutuhan mereka. Nah, dalam hal ini rumah tangga berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Nah, dalam sistem ekonomi tradisional ini terdapat ciri-ciri tersendiri dan memiliki kelebihan dan kelemahannya. Nah, untuk ciri-cirinya tersebut antara lain berkembang sistem barter. Nah, sistem barter ini tukar menukar barang. Jadi si A membutuhkan barang seperti contohnya beras. Nah, sedangkan si B ini membutuhkan gula. Nah, jadi antara si A dan si B ini menukarkan barangnya, jadi menjadikan suatu barter. Nah, di mana hal itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya saja. Nah, ciri-ciri yang kedua itu jenis produksi yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap rumah tangga. Nah, seperti yang dicontohkan tadi, hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu sistem ekonomi tradisional ini tidak terdapat persaingan dalam kegiatan ekonominya. Nah, untuk kelebihannya sendiri, taraf hidup untuk memenuhi kebutuhannya ini cenderung stabil. Yang kedua sendiri itu ada sistem ekonomi komando, di mana artinya komando ini terpusat ya. Nah, sistem komando ini diterapkan di suatu negara yang dikontrol secara penuh oleh pemerintah pusat. Artinya seluruh kegiatan ekonominya dijalankan dan dipimpin oleh pemerintah pusat. Nah, di dalam sistem ekonomi komando sendiri ini juga memiliki ciri-ciri, kelebihan, dan kelemahannya. Nah, untuk ciri-ciri dari sistem ekonomi komando ini, yang pertama itu sistem kebijakan ekonomi diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Jenis pembagian kerja ditetapkan dan diatur pemerintah, serta tidak diakuinya hak pribadi oleh pemerintah, serta tingkat harga dan bunga ditentukan oleh pemerintah. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi komando. Nah, untuk kelebihan dan kelemahannya sendiri, kelebihan dari sistem ekonomi komando ini, pemerintah bertanggung jawab penuh atas jenis dan kegiatan ekonomi yang dijalankan. Pemerintah juga yang mengatur dan mengendalikan serta mengawasi jalannya kegiatan ekonomi yang terjadi.
Nah, untuk kelemahan dari sistem ekonomi sendiri, sistem ekonomi komando ini yakni tidak berkembangnya inisiatif dan daya kreasi perorangan. Nah, tidak adanya kebebasan atas hak milik alat atau sumber daya. Jadi ini ada sistem ekonomi liberal. Pada sistem ekonomi liberal atau pasar terhadap kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan dan mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan kemampuan tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Nah, dalam sistem ekonomi liberal sendiri sama seperti ekonomi tradisional dan ekonomi komando sendiri, mempunyai ciri-ciri dan kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri itu adanya pembagian kelas atau status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau bisa disebut sebagai buruh dan pemilik modal. Nah, yang selanjutnya adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi, serta dalam kegiatan sistem ekonomi liberal ini cirinya yang paling melekat dan sangat gampang kita ketahui, yakni tidak adanya campur tangan dari pemerintah. Nah, untuk kelebihan dari sistem ekonomi liberal atau pasar ini, yang pertama, setiap individu bebas berekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Nah, untuk kelemahan dari sistem ekonomi pasar atau liberal sendiri ini antara lain usaha tidak sehat karena terjadinya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. Nah, selanjutnya yakni ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini memungkinkan terwujudnya peran berimbang antara pemerintah dan swasta. Nah, hal ini berarti bahwa pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi sekaligus ikut campur tangan dalam perekonomian. Nah, dalam sistem ekonomi campuran ini yang memiliki ciri-ciri yang melekat. Nah, ya, antara lain negara mengelola sektor vital yang menyanggupi hajat hidup orang banyak. Nah, yang kedua adanya pengakuan hak milik perorangan, penggunaannya tidak merugikan kepentingan publik. Campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi untuk menciptakan persaingan yang sehat. Nah, selain terdapat ciri-ciri dalam sistem ekonomi campuran sendiri, juga terdapat kelebihan dan kelemahannya, di mana kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini yakni tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan, inisiatif dan kreativitas dapat berkembang dengan baik. Campur tangan pemerintah dan pihak pihak swasta bisa meminimalkan monopoli yang dilakukan oleh pihak swasta. Nah, untuk kelemahan dari sistem ekonomi campuran ini, yang pertama, campur tangan pemerintah yang terlalu kuat dapat menumbuhkan sistem ekonomi komando, timbul korupsi. Setelah kita mengetahui sistem ekonomi tradisional, campuran, liberal, dan sistem ekonomi komando, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem ekonomi di Indonesia, di mana sistem ekonomi di Indonesia ini berdasarkan asas Undang-Undang Dasar 1945, di mana semua kegiatan ekonominya dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.